Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sufiani dari Prodi Ekonomi Syariah akan menjawab soal-soal UAS prinsip-prinsip ekonomi syariah. Yang pertama yaitu jelaskan relevansi penetapan harga yang berlaku dari kasus di atas dengan prinsip harga menurut syariat Islam. Beri penjelasan dan beberapa dalilnya. Nah, penjelasannya, relevansi penetapan harga yang berlaku dari kasus di atas dengan prinsip harga menurut syariat Islam yaitu harus saling menguntungkan, sehingga intervensi pemerintah sangat dibutuhkan. Dari kasus tersebut dapat kita lihat bahwa keadaan pasar ini sedang mengalami ketidakstabilan karena adanya permasalahan biaya distribusi yang tinggi sehingga berdampak pada harga dan konsumen. Sehingga dalam hal ini intervensi pemerintah diperlukan untuk menjaga kestabilan pasar. Dengan adanya intervensi pemerintah, ini bisa menjadi solusi agar biaya distribusi stabil kembali. Biaya distribusi yang stabil ini dapat mengembalikan keadaan pasar, di mana bisa mengangkat harga di petani dan harga beli tidak mahal di konsumen. Sehingga antara petani dan konsumen ini sama-sama merasa tidak dirugikan. Karena adanya intervensi pemerintah ini diharapkan dapat menciptakan kemaslahatan umum dan mewujudkan kesejahteraan serta kemakmuran masyarakat secara menyeluruh. Kemudian dalil-dalil tentang intervensi pemerintah ini ada di Quran Surat Ali Imran ayat 104, yang dimana artinya, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, yang menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Kemudian yang kedua pada Quran Surat An-Nisa ayat 59, di mana artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian, jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Al-Quran dan Rasul sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang kemudian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Kemudian pertanyaan kedua, jelaskan dalil-dalil yang menerangkan prinsip etika bisnis yang diajarkan oleh Rasulullah, serta beri 5 contoh perbuatan tercela yang dilakukan seorang pengusaha pada masa sekarang yang harus kita hindari. Prinsip etika bisnis yang diajarkan oleh Rasulullah yang pertama yaitu kejujuran. Kejujuran sangat penting karena kejujuran dapat membawa kepada kebajikan. Dalam bisnis, kejujuran akan mempengaruhi kesuksesan bisnis. Dengan aktivitas ekonomi yang dilandasi dengan kejujuran, maka akan tercipta rasa saling mempercayai dan terhindar dari penipuan. Ini disebutkan dalam hadis riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah, sesungguhnya para pedagang akan dibangkitkan pada hari kiamat nanti sebagai orang-orang fajir atau jahat, kecuali pedagang yang bertakwa pada Allah, berbuat baik dan berlaku jujur. Yang kedua yaitu ta'awun atau tolong-menolong. Bisnis dalam Islam tidak hanya sekedar mengejar keuntungan sebanyak-banyaknya sebagaimana diajarkan dalam ekonomi kapitalis, tetapi juga berorientasi kepada sikap ta'awun sebagaimana implikasi sosial dengan bisnis. Hal ini dijelaskan dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 2, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksanya. Kemudian yang ketiga, tidak melakukan sumpah palsu. Jika barang yang dijual ada kekurangan, maka sudah seharusnya kita menjelaskan sebenarnya kepada pembeli. Jika kita jujur dan menjelaskan ciri dagangan, maka akan mendapatkan berkah dalam perdagangan tersebut. Namun, jika kita berdusta dan menyembunyikan ciri dagangan, maka berkah dagangan akan dihapus. Sebagaimana dijelaskan pada hadis riwayat Bukhari, sumpah itu melariskan barang dagangan, namun menghilangkan keberkahan. Kemudian yang keempat, itu prinsip sukarela.
di mana dalam bisnis tidak ada unsur paksaan, yaitu harus ada unsur suka sama suka, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah dalam Quran surat An-Nisa ayat 29. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil, kecuali dengan jalan bisnis yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Kemudian yang terakhir yaitu bersih dari unsur riba. Dalam bisnis yang dilakukan harus bersih dari unsur riba. Riba dalam bisnis adalah barang yang dijual itu diberi harga atau nilai yang lebih tinggi, sehingga ada nilai tambahan yang tidak halal. Sebagaimana disebutkan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 278, hai orang-orang yang beriman, tinggalkanlah sisa-sisa riba jika kamu beriman. Kemudian contoh perbuatan tercela yang dilakukan pengusaha. Yang pertama, tidak jujur, yaitu memalsukan keaslian produk, kemudian menyembunyikan kecacatan barang. Kemudian yang kedua, melakukan kecurangan dengan mengurangi timbangan di mana berat produk tidak sesuai dengan yang tertera dalam kemasan. Kemudian penipuan, barang yang ditransaksikan ini tidak sama dengan aslinya. Kemudian menimbun barang yang menyebabkan kelangkaan barang di pasar sehingga harga mengalami kenaikan. Selanjutnya yaitu monopoli, suatu barang kemudian dijual kepada orang-orang tertentu saja. Kemudian soal yang ketiga, sebutkan dan jelaskan ayat-ayat Al-Quran mengenai 6 prinsip ekonomi di atas. Ayat Al-Quran prinsip ekonomi yang pertama yaitu tidak menimbulkan kesenjangan sosial. Prinsip dasar Islam dalam hal ekonomi senantiasa berpijak dengan masalah keadilan. Islam tidak menghendaki ekonomi yang dapat berdampak pada timbulnya kesenjangan. Bagaimana yang dijelaskan dalam Quran surat An-Nur ayat 56. Hal ini sebagaimana perintah Allah, dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan taatlah kepada Rasul supaya kamu diberi selamat. Zakat, infak, dan sedekah adalah jalan Islam dalam menyeimbangkan ekonomi. Yang kaya atau berlebih harus membantu yang lemah. Kemudian yang lemah harus berjuang dan membuktikan dirinya keluar dari garis ketidakberdayaan agar mampu dan dapat produktif menghasilkan rezeki dari modal yang diberikan kepadanya. Kemudian yang kedua itu tidak bergantung pada nasib yang tidak jelas, sebagaimana dijelaskan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 219. Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah, pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya. Islam melarang umatnya untuk menggantung nasib kepada hal yang sangat tidak jelas ikhtiarnya, dan hanya mengandalkan peruntungan dan peluang semata. Untuk itu, Islam melarang perjudian dan mengundi nasib dengan anak panah sebagai salah satu bentuk aktivitas ekonomi. Kemudian yang ketiga yaitu mencari dan mengelola apa yang ada di muka bumi. Sebagaimana dijelaskan dalam Quran surat Al-Jumu'ah ayat 10, apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi, dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. Allah memberikan perintah kepada manusia untuk dapat mengoptimalkan dan mencari karunia Allah di muka bumi. Hal ini seperti mengoptimalkan hasil bumi, mengoptimalkan hubungan dan transaksi dengan sesama manusia. Untuk itu, dalam hal ekonomi, prinsip Islam adalah jangan sampai tidak mengoptimalkan atau membiarkan apa yang telah Allah berikan di muka bumi ini dibiarkan begitu saja. Nikmat dan rezeki Allah dalam hal ekonomi akan melimpah jika manusia dapat mencari dan mengelolanya dengan baik. Kemudian, larangan ekonomi riba. Sebagaimana dijelaskan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 278, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba atau yang belum dipungut jika kamu orang-orang yang beriman. Prinsip Islam terhadap ekonomi yang lainnya adalah larangan riba.
Riba adalah tambahan yang diberikan atas hutang atau transaksi ekonomi. Orientasinya ini dapat mencekik peminjam dana, khususnya orang-orang yang tidak mampu atau tidak berkecukupan. Dalam Al-Quran, Allah melaknat dan menyampaikan bahwa akan dimasukkan ke dalam neraka bagi mereka yang menggunakan riba dalam perekonomiannya. Kemudian yang kelima, transaksi keuangan yang jelas dan tercatat. Transaksi keuangan yang diperintahkan dalam Islam adalah transaksi keuangan yang tercatat dengan baik. Transaksi apapun di dalam Islam diperintahkan untuk dicatat dan ditulis di atas hitam dan putih. Bahkan ada saksi. Dalam zaman modern ini, maka ilmu akuntansi tentu harus digunakan dalam aspek ekonomi. Hal ini tentu saja untuk menghindari adanya konflik dan permasalahan di kemudian hari. Manusia bisa saja lupa dan lalai. Untuk itu masalah ekonomi pun harus benar-benar tercatat dengan baik. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 282. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Kemudian prinsip yang terakhir, keadilan dan keseimbangan dalam berniaga. Hal ini dijelaskan dalam Quran Surat Al-Isra ayat 35. Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Allah memerintahkan manusia ketika melaksanakan perniagaan, maka harus dengan keadilan dan keseimbangan. Hal ini juga menjadi dasar untuk ekonomi dalam Islam. Perniagaan haruslah sesuai dengan neraca yang digunakan, transaksi keuangan yang digunakan, dan juga standar ekonomi yang diberlakukan. Kemudian soal yang terakhir, peran MUI dalam pengembangan ekonomi syariah di Indonesia. Peran MUI ialah sebagai penasehat dan memberi fatwa. Fatwa MUI merupakan kaidah dan asas yang dianggap penting dan diperlukan dalam rangka memperlancar aktivitas ekonomi syariah. Di saat pertumbuhan bisnis syariah, khususnya pertumbuhan perbankan syariah, ini tentu menimbulkan konsekuensi yang lainnya, berbagai kebutuhan yang berkaitan dengan kejelasan dan berbagai masalah fikih. Maka fatwa MUI merupakan solusi yang dianggap mampu memberikan pedoman dan rujukan. MUI juga mengelompokkan bisnis-bisnis syariah, bank syariah, investor syariah, agar dalam melakukan kegiatan perekonomian tetap dalam syariat Islam, karena Indonesia negara yang mayoritas penduduknya adalah Islam. Oleh karena itu, MUI sangat berperan penting dalam perkembangan ekonomi syariah di Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.